Selamat datang di UC Channel. Jika pada video sebelumnya kami mengajak Anda berputar-putar pada sejarah terciptanya alam semesta, kali ini kami akan mengajak Anda menelusuri sejarah terciptanya Adam, sebagaimana yang dituliskan oleh Jonathan Black dalam bukunya Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Seperti proses terciptanya alam semesta, lahirnya Adam juga melalui serangkaian proses. Dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini, dikatakan bahwa tubuh Adam pada awalnya sangat lembut dan tidak berbentuk. Lalu kapankah tubuh Adam mulai berbentuk seperti tubuh kita sekarang ini? Dengan segala bagian yang ada di dalamnya, baik itu secara jasmani maupun rohani. Ada yang berbeda tentang penggambaran Adam dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini. Dalam buku ini dikatakan, pada proses penciptaan manusia yang paling awal, Adam digambarkan sebagai tumbuhan, yaitu tumbuhan sayuran yang luas dan menjadi jantung kosmos dengan kaki tangan lembutnya yang menjulur ke empat sudut. Surga, atau yang disebut dengan Eden, sebagai tempat terciptanya Adam, digambarkan sebagai sebuah tempat yang berisi tumbuhan sayuran yang luas dan menjadi jantung kosmos. Proses terbentuknya tubuh Adam terjadi pada babak penciptaan yang kedua, yaitu pada zaman matahari atau zaman nabati, di mana pada zaman ini belum tercipta unsur binatang. Karena belum ada bagian binatang untuk kosmos, Adam tanpa gairah dan tanpa kepedulian atau ketidakpuasan. Dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini, dikatakan bahwa ketika Adam mengeras, tubuhnya juga mulai terbagi menjadi dua. Itu artinya ia seorang hermafrodit yang memperbanyak diri dengan cara aseksual atau tanpa hubungan seks. Jadi, dengan metode reproduksi yang seperti tumbuhan inilah, Hawa dilahirkan dari tubuh Adam. Dibentuk dari tulang rawan seperti lilin yang menjadi tulang Adam. Keturunan Adam dan Hawa juga dilahirkan secara aseksual, diciptakan dengan menggunakan bunyi dengan cara analog dunia hingga kegiatan kreatif dunia. Proses penciptaan pada zaman ini berhubungan dengan ajaran Freemason yang percaya bahwa pada masa depan yang jauh akan mungkin menghamili hanya dengan menggunakan bunyi suara manusia. Lalu, sejak kapan manusia mempunyai hasrat seksual? Dan sejak kapan manusia melanjutkan keturunannya dengan cara tersebut? Kisah Adam dan Hawa yang digoda oleh iblis untuk memakan buah terlarang, di mana dalam buku ini buah itu disebut dengan buah apel, digambarkan dengan Adam dan Hawa yang sedang berdiri di dekat sebuah pohon, di mana pohon tersebut dililit oleh ular yang cukup besar. Dalam mata esoteris, penggambaran Adam, Hawa, dan ular yang berada di pohon tersebut dipandang sebagai sebuah simbol tentang perubahan bumi dari kehidupan nabati ke kehidupan hewani. Lebih lanjut dengan sumber yang berbeda, kisah tentang ular yang membelit pohon adalah sebuah gambaran dari formasi tulang belakang dan pusat saraf sistem sifat hewani, seperti yang telah dikuasai dalam bawah sadar kolektif manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa yang ingin disampaikan tentang kisah ular yang melilit pohon adalah sebuah evolusi perubahan manusia. Sebenarnya dalam diri manusia sudah terdapat unsur hewani, akan tetapi unsur itu membutuhkan waktu untuk terbentuk menjadi lebih sempurna, sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap sifat manusia. Dalam bagian buku ini, banyak menyinggung tentang sosok ular yang melilit pohon, yang kemudian digambarkan sebagai sosok yang menggoda Hawa agar mau memakan buah terlarang itu. Sosok ular yang melilit pohon itu dalam buku ini dikatakan sebagai Lucifer. Lucifer dan iblis dikatakan sebagai dua sosok yang berbeda. Iblis merupakan raja kegelapan, agen dari materialisme. Sementara Lucifer dikatakan sebagai putra sang fajar, atau yang dikatakan juga sebagai Venus. Sementara buah apel digunakan sebagai buah untuk menggoda Hawa, karena buah ini dikatakan sebagai buah Venus. Jika Anda membelah buah apel menjadi dua, posisi biji buah apel menggambarkan jalan yang diikuti Venus di langit selama lebih dari 40 tahun periode. Dalam bagian buku ini dikatakan bahwa Lucifer merupakan sosok yang ambigu. Ia digambarkan sebagai sosok yang jahat, tetapi sosok jahat yang memiliki peran penting. Tanpa campur tangan Lucifer, cikal bakal manusia tidak akan berkembang di luar kehidupan nabati.
Artinya, karena adanya sosok Lucifer yang membawa unsur hewani, menjadikan kehidupan berevolusi dari kehidupan nabati ke kehidupan hewani. Dari makhluk yang tidak memiliki nafsu seksual, menjadi makhluk yang memiliki hasrat untuk dipuaskan secara seksual. Itulah sedikit pembahasan tentang proses terciptanya Adam dan Hawa berdasarkan buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Black. Terciptanya Adam dan Hawa merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan ketika menelusuri sejarah terciptanya manusia. Kami menyadari bahwa pembahasan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh, kami menyarankan untuk membaca bukunya langsung. Demikian video kali ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam universal.